Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah malam ketiga saya di Dieng, di Tani Jiwo. Adalah dua kalinya saya menginap di sini. Dan saya mau sedikit review tentang perjalanan saya yang saya lakukan dari semenjak tanggal 5 sampai sekarang tanggal berapa sih? Sampai lupa tanggal. Tanggal 5, 6, 7. Sekarang tanggal 7. Besok insya Allah tanggal 8 saya balik lagi ke Jogja. Nah, di tanggal 5 itu saya sampai di Dieng itu sekitar jam 1 dan saya sudah bisa langsung check-in. Kemudian karena kondisi saat itu hujan, jadi saya stay dulu di hostel, kemudian sekitar Ba'da Asar itu sudah mulai reda. Dan saya memutuskan untuk sedikit jalan-jalan tanpa tujuan. Hingga akhirnya saya menemukan jalan menuju Telaga Merdada. Saya nggak itu sih nggak lihat di map mau ke arah sana, cuma pas lewat itu kok ada arah Telaga Merdada. Akhirnya di hari pertama saya mengunjungi Telaga Merdada, sama sekali nggak ada HTM karena waktu itu memang sepi dan Telaga Merdada sendiri digunakan oleh petani sekitar untuk irigasi lahan pertaniannya. Nah, selain itu di Telaga Merdada itu banyak sekali orang mancing. Jadi buat kamu yang hobi mancing barangkali bisa mengunjungi Telaga Merdada karena nggak cuma satu dua tapi hampir sepanjang tepi danau itu banyak yang mancing. Dan lagi apa ya? Salah satu ikon yang menurut saya sedikit unik di Telaga Merdada adalah ada semacam menara, ada 2 tingkat, bisa digunakan untuk foto-foto. Cuma memang ketika dari atas menuju ke bawah itu Telaga Merdada itu seperti kayak bahasa Jawanya tuh asat atau surut, karena emang kayak nggak ada airnya. Tapi setelah dilihat dari dekat ternyata itu adalah tumbuhan air, jadi hampir seluruh Telaga Merdada itu tertutup oleh tumbuhan air. Saya nggak tahu itu indikator apa. Cuma saya agak heran karena di beberapa telaga yang ada di Dieng, sepertinya cuma Telaga Merdada aja yang banyak sekali tumbuhannya. Saya ada fotonya juga sih. Kemudian hari kedua saya memanfaatkan fasilitas hostel untuk sarapan di jam 7. Setelah sarapan saya langsung pergi ke Pangonan, tempat yang pernah saya datangi, dan ini saya datangi lagi untuk ketiga kalinya. Jadi kurang lebih saya OTW dari sini ke Pangonan itu sekitar setengah 8 pagi dan HTM-nya 15.000. Nggak pakai parkir, 15.000. Cuma memang minusnya di Pangonan itu saya rasa nggak setiap hari ada penjaganya. Yang pasti ada itu di weekend. Kebetulan waktu itu pas saya lagi ke Pangonan, ada bapak-bapak yang memang bertugas untuk membersihkan pohon-pohon karena banyak sekali yang tumbang karena hujan deras yang sempat terjadi di Dieng. Jadi saya bisa bayar masuknya itu melalui bapak-bapak tersebut. Nah, sayangnya kalau misalnya basecampnya tutup gimana? Sebenarnya kalau kita udah tahu rutenya sih bisa-bisa aja langsung masuk, kemudian bayar ketika sudah ada orang di basecamp. Cuma kalau kita baru pertama kali menuju ke Pangonan, saya rasa itu akan sedikit menyusahkan karena kita nggak tahu rute mana yang harus dilewati. Itu aja sih minusnya kalau di Pangonan. Misalnya kamu datang di weekdays, belum tentu ada yang jaga. Selanjutnya setelah dari Pangonan saya ke Telaga Warna. Masuknya HTM-nya itu 22.000 sudah termasuk parkirnya. Di Telaga Warna ini cukup luas ya, karena selain Telaga Warna juga ada Telaga Pengilon, dan juga di tengah-tengah antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon itu ada gua. Ada beberapa gua, cuma memang
karena saat itu saya sendiri, saya nggak cukup berani untuk ke gua sendiri karena hawanya udah beda ya. Saya nggak berani ke guanya, jadi cuma ke Telaga Pengilon, kemudian jalan ke selatan itu ada namanya Kawah Si Kendang kalau saya nggak salah. Cuma memang ketika kita bermain di area kawah harus berhati-hati karena aromanya cukup menyengat. Buat kamu yang nggak kuat, bisa mual, bisa pusing. Jadi itu harus diantisipasi juga. Jangan terlalu dekat dengan kawah supaya nggak pusing dan nggak mual itu. Karena memang saya penasaran, jadi saya terusin, saya bablasin sampai mentok. Ternyata itu kawahnya memang tidak sebesar di Kawah Sikidang sih, tapi memang banyak sekali blubuk-blubuknya kayak gitu. Kemudian setelah dari Telaga Warna, saya berjalan menuju ke Telaga Pengilon karena masih memang satu area ya. Di Telaga Pengilon, saya merasa di sana tidak terlalu apa ya, tidak terlalu wah untuk saya karena memang eh, banyak sekali sampah. Sangat disayangkan, itu sebenarnya kita butuh kesadaran dari setiap wisatawan untuk tidak membuang sembarangan ke dalam telaga tersebut. Dan yang unik antara Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon itu warnanya berbeda. Yang Telaga Warna warnanya hijau, yang Telaga Pengilon itu lebih ke hijau tapi lebih gelap. Kalau dari atas itu barangkali kelihatan warnanya hitam, tapi nggak hitam banget sih. Cuma memang ketika kita melihat dari atas tuh cukup signifikan warnanya. Kemudian ketika saya berjalan di tengah ke arah gua itu ada sebuah spot unik. Jadi karena memang lokasinya agak lembab, jadi banyak sekali lumut-lumut. Ini estetik sekali kalau buat foto. Nanti saya sertakan juga fotonya. Kemudian pasca dari Telaga Warna, saya memutuskan untuk ke Batu Ratapan Angin. Sebenarnya saya pernah ke sana juga sih. Jadi saya ke Batu Ratapan Angin itu untuk yang kedua kalinya. Di sana HTM-nya 15 dan parkirnya 5.000. Saya agak kaget sih ketika saya membayar parkir 5.000 karena normalnya biasanya di tempat wisata itu sekitar 2 sampai 3.000. Ini 5.000 tapi ya sudah saya bayar. Itu motor ya, kalau mobil saya agak lupa sih ada karcis parkirnya juga. Cuma nggak saya baca untuk tiket yang mobil. Nah di Batu Ratapan Angin itu sebenarnya menurut saya hanya ada satu ikon yang ikonik banget kalau di Batu Ratapan Angin. Jadi ketika kamu naik udah langsung ambil kiri, ada beberapa batuan. Menurut saya di situ adalah spot foto yang paling bagus. Ke atas itu sebenarnya ada, tapi beberapa memang berbayar lagi. Dan menurut saya pemandangannya ya lebih bagus yang di bawah itu sebenarnya. Untuk HTM-nya tadi udah saya sebutin ya, 15 sama parkirnya 5.000. Terus setelah dari Batu Ratapan Angin, saya memutuskan untuk ke Candi Setiaki. Itu masih satu kompleks dengan Candi Bisma apa Bimo ya. Cuma memang untuk ke sana sama sekali nggak ada HTM-nya. Kalau dari hostel tempat saya menginap ini, berjalan lurus karena hotelnya pas di pertigaan gitu ya, jalan lurus. Kemudian kalau kita lihat ke kiri tuh udah kelihatan jalannya, jadi masuk aja terus parkir, jalan sedikit udah sampai ke Candi Setiaki. Hari ketiga. Terus sebenarnya saya sampai di Candi Setiaki sekitar jam 1 siang. Cuaca saat itu menurut saya cukup bagus karena nggak hujan hujan deras dan reda, hujan deras reda. Cuma karena saya merasa agak capek ya, saya memutuskan untuk tidur siang. Saya balik ke hostel dan saya tidur siang. Kemudian sorenya tuh hujan tapi sepertinya nggak terlalu deras dan nggak terlalu lama. Tapi saya udah mager, akhirnya ya udah cuma di hostel aja tidur. Habis tidur mandi udah lanjut bikin konten. Masuk ke hari ketiga, saya ke Sikunir lagi. Jadi ke Sikunir itu untuk yang kedua kalinya. Dan saya start dari hostel ini jam 4. OTW-nya cuma sekitar 20 menit. Jadi nggak terlalu jauh sih. Kemudian untuk HTM-nya 15.000 dan parkirnya 5.000. Sama kayak di Batu Ratapan Angin. Nah, cuma memang
Si Kunir ini parkirannya lagi direnovasi, katanya beberapa masyarakat sekitar memang lagi direnovasi. Jadi banyak sekali tanah-tanah lumpur-lumpur seperti itu. Kemudian saya melihat perubahan dari 2 tahun yang 2001 3 tahun yang lalu ketika saya mengunjungi si Kunir. Belum banyak penginapan, tapi ketika tadi pagi saya mengunjungi si Kunir tuh sudah mulai banyak penginapan berupa kabin-kabin kayak gitu. Jadi ya entahlah ini menjadi efek baik atau sebaliknya. Jadi saya di si Kunir itu sampai sana mungkin sebelum 4:30 saya sudah mulai trekking. Kemudian subuh itu saya sholat dulu di atas, ada musolanya juga. Kemudian lanjut ke puncak. Dan turunnya tuh kalau nggak salah cuma sekitar 15 menitan sih, nggak terlalu jauh jaraknya. Cuma kalau naik ya memang butuh waktu lebih lama ya. Habis dari si Kunir saya balik ke hostel, memanfaatkan fasilitas dengan sarapan. Kemudian setelah itu saya pergi ke Telaga Dringo. Di sini saya yang ketiga kalinya ke sana karena memang Telaga Dringo itu cukup membekas di hati saya. Saya suka ke sana karena memang sunyi, tenang, dan bisa trekking tipis-tipis. Jadi kalau dari atas memang pagi ya ini, kalau siang atau sore belum tentu kelihatan. Kalau dari atas itu sudah kelihatan danaunya. Itu kalau orang sekitar menyebutnya dengan miniatur Ranu Kumbolo, karena emang mirip banget kayak Ranu Kumbolo ya. Nah kalau dari atas itu kemudian kita bisa trekking ke bawah, ketemu danaunya langsung, ketemu telaganya langsung, terus kita bisa ambil kanan naik ke bukit, sedikit naik ke bukit. Nah itu juga bisa lihat pemandangan dan di sana sepi. Kalau kamu sendirian dan kamu merasa takut ya lebih baik di bawah aja. Kalau kamu nggak masalah, ya lumayan lah trekking tipis-tipis naik ke bukit sebelah. HTM-nya cukup murah sih. Saya bayar 8.000, masuknya 5.000 dan sudah termasuk parkirnya 3.000. Di sana bisa camping juga. Jadi kalau camping itu 10.000 dan yang mahal itu ini parkirannya 15.000 kalau camping. Jadi bahasa Jawanya itu jeglek banget gitu loh. Dan setelah dari Telaga Dringo, saya itu posisi siang ya, saya terus ke pemandian air panas. Dan kebetulan saya menemukan ada pemandian baru yang ketika saya mampir tuh baru 1 bulan buka, dan itu cukup luas dan cukup nyaman. Karena saya datang ke sana siang dan itu kondisi masih agak terik, sehingga saya balik dulu ke arah hostel, makan siang, jajan sendiri ya tapi makan siang. Kemudian setelah pada asar jam 4 gitu saya balik lagi ke sana dan saya berenang di sana. Padahal cuma sepinggang tapi enak-enak aja buat berenang. Dan enaknya lagi di sana itu nggak terlalu panas kolamnya. Saya nggak tahu karena sirkulasi atau gimana, tapi ketika saya mandi di situ, berenang di situ, berendam di situ nggak merasa kepanasan. Jadi itulah selama berarti berapa hari? 3 hari saya di Dieng. Kurang lebih tempat-tempat tersebut yang sudah saya kunjungi. Oh iya, satu lagi. Hari ini saya mencari petani kentang dan alhamdulillah saya ketemu dengan petani tersebut. Kebetulan habis panen. Ini yang kedua kalinya saya beli kentang ke petani yang lagi panen. Jadi tipsnya adalah ketika kamu lagi berjalan-jalan, lagi pengen beli kentang nih, kemudian lihat ada yang lagi panen, langsung aja datengin. Bisa nggak kita beli cuma berapa kilo gitu. Karena Dieng ini terkenal dengan kentangnya, apalagi kentang merahnya. Itu bagus untuk kolesterol dan untuk diabetes. Jadi saya merekomendasikan untuk beli kentang merah ketika kamu lagi di Dieng. Dan saya baru janjian sih belinya baru besok pagi insya Allah. Dan sebenarnya masih ada beberapa tempat yang mau saya kunjungi, cuma karena cuaca dan juga karena kondisi badan saya yang agak capek, ya udahlah. Karena saya sudah pernah berkunjung ke sana, jadi saya tidak berkunjung ke sana lagi seperti di Kawah Sikidang dan juga kompleks Candi Arjuna.
Sebenarnya kalau ke kompleks Candi Arjuna tuh saya merekomendasikan untuk di siang atau sore karena terkadang ada kabut yang datang tuh jadi kelihatan syahdu gitu ya. Apalagi nih? Oh iya, untuk tiket dari saya agak lupa nominalnya ya. Tapi dulu 2 tahun yang lalu ketika kita berkunjung ke Kawah Sikidang itu udah otomatis bisa masuk ke Candi Arjuna. Begitupun sebaliknya ketika kita ke Arjuna dulu kemudian baru ke Sikidang itu juga bisa jadi kayak satu akses. Menurut saya itu dulu pengalaman saya tentang seputar wisata yang ada di Dieng. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman dan berkunjunglah ke Dieng karena Dieng itu syahdu, tenang, asik asalkan waktunya tepat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.